Ya Bray, kali ini episode Sabet. Oke, di episode kali ini gua itu mau ngasih tips and trick buat nyuci motor ya. Buat nyuci motor, jadi tips and trick gimana sih cuci motor ala Madeza. Saksikan terus video Sabet kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Bray bagi kalian yang belum subscribe. Oke, yuk kita ikuti video kali ini step by step supaya kalian tuh paham cuci motor. Kalau ini menurut gue cuci motor yang baik dan benar supaya tidak begitu menimbulkan lecet-lecet halus di bodi motor tuh kayak gimana. Jadi ikuti terus video kali ini, oke Bray? Nah, di step yang pertama ini kita bilas dulu bodi, kaki-kaki semua. Jadi tuh dibilas dulu semuanya, jangan sampai nggak dibilas dulu. Ini fungsinya supaya debu-debu yang ada nempel di bodi motor, kaki-kaki itu pada hilang dulu, pada turun kena air. Itu Bray. Nah Bray, gua pakai sampo motor Carrera. Jadi gue beli di supermarket di Rawamangun ya. Samponya sih bagus nih. Satu bungkus aja cukup, karena motornya masih terlalu bersih, jadi nggak bisa tarik banyak samponya. Nah Bray, setelah sabun udah diisi air, terus pakai spons kita cuci bagian batoknya dulu. Di sini gua nyucinya juga nggak terlalu dalam ya, jadi cuman asal doang. Jadi supaya buat menghindari lecet-lecet halus juga. Nah nanti sisanya itu baru pakai kanebo. Jadi jangan langsung ditekan pakai spons, karena kan spons itu kan keras, itu kurang bagus juga. Nah di tahapan kedua baru cuci bagian tameng, bagian depan dulu. Ini juga sama, kita asal ini aja, ngambang lah istilahnya, jangan terlalu ditekan karena nanti bakalan baret-baret halus bodinya. Jadi ngambang aja. Kita cuci dulu bagian depan nih semua sampai ke sela-sela tuh. Nah Bray, di tahapan berikutnya baru kita bilas dulu pakai air. Bilas. Nah di sini air gua kurang kenceng karena kalau malam-malam gini di daerah rumah gua tuh air kecil. Soalnya kalau gue nyuci siang, air itu banyak digunain sama orang rumah, makanya gue pilih nyuci malam. Itu lebih aman, orang-orang juga pada tidur, air jadi nggak kepake semua, dan nyuci juga aman. Jadi ini dibilas-bilasin dulu semuanya, bilas dulu sampai bersih, nggak ada noda sabun, baru kita ke tahapan selanjutnya. Nah Bray, jadi step selanjutnya itu bilas dulu bodi belakang. Setelah bodi belakang udah dibilas, baru kita cuci sama ngusap sponsnya. Itu jangan terlalu ditekan, ngambang aja, karena bodi belakang itu kan besar ya, lebih besar dibandingkan bodi depan, dan orang itu lebih intens ngelihat di bodi belakang. Jadi jangan terlalu ditekan supaya nggak baret-baret halus, baret-baret yang kayak bulet-bulet gitu tuh kalau kena sinar matahari. Nah baru kalau gua cuci jok, naik ke atas jok. Jadi semua harus dicuci bagian belakang, pokoknya atas dulu, kita main di atas dulu, baru nanti selanjutnya kita main ke bodi yang paling bawah termasuk kaki-kaki gitu Bray. Nah habis itu step selanjutnya kita bilas bersih. Jadi jangan terlalu lama ditinggalkan si noda sabunnya ya, bekas sabunnya itu jangan terlalu ditinggalkan lama, karena nanti bisa berbercak juga gitu. Jadi langsung kita bilas bersih tuh semua, jangan sampai ada kesisa sabun di bodi khususnya. Nah Bray, step selanjutnya itu kita cuci lagi bodi depan.
kanan dan kiri. Ini buat yang sela-selanya nih yang belum kena tadi. Jadi semua tuh turun langsung ke bagian bodi bawah. Setelah bodi atas udah dicuci, sela-sela di bawah batok, nah helmnya juga harus cuci tuh, naik lagi ke spakbor. Jadi bagian yang memang gampang banget kotor nih, khususnya spakbor dan bagian bawah bodi, itu belakangan kita. Itu step gue. Nah, sama ini juga ngambang juga, jangan terlalu ditekan karena berbahaya ya, nanti lecet-lecet juga. Itu Bray. Nah Bray, step selanjutnya lagi kita bersihkan. Jadi langsung buru-buru dibersihkan, jangan kita cuci bodi dulu semua baru dibersihin ya. Kalau kayak gitu memakan waktu lama dan nanti takutnya sabunnya keburu kering, malah nanti jadi noda, jadi bercak-bercak gitu di bodi motor. Kalau gue itu sih saran gue ya, itu tips dan trik gue supaya motor itu selalu terlihat kinclong dan nggak terlalu banyak baret-baretnya juga, bercak-bercaknya juga minim. Jadi kita itu nggak terlalu sering-sering buat ini poles-poles bodi terus, ngelap-ngelap bodi terus gitu. Dan itu kan bahan chemical ya, kimia, takutnya juga berbahaya juga buat cat. Meskipun sellernya atau pedagangnya bilang ini aman buat cat gini segala macam, tapi kalau gua, karena gua mau mempertahankan warna orisinalnya, jadi ya kayak gitu step by stepnya. Paling gue juga kalau kayak poles-poles dan segala macam itu bisa setahun sekali, bahkan malah nyampe setahun lebih sekali buat moles-moles gitu Bray. Jadi dibilas bersih semua, bagian atas bagian bawah. Kalau habis dicuci langsung dibilas langsung gitu. Nah Bray, setelah body semua udah bersih, sekarang kita bilas bagian kaki-kaki nih, velg depan dulu, karena velg depan itu nggak begitu terlalu kotor ya kalau menurut gua dibandingkan velg belakang. Jadi kaki-kaki yang depan dulu dibersihin semua sampai sela-selanya. Kalau motor kalian kotor, alangkah baiknya sponsnya itu lebih beda, jangan disamain sama spons yang buat bodi motor. Nah, kalau motor gua kan karena nggak begitu kotor ya, jadi cuma debu-debu aja, jadi gak apa-apa sponsnya gue barengin gitu Bray. Nah langsung kita step berikutnya dibilas ya, supaya nggak menempel ya bercak-bercak bekas sabunnya. Kalau keburu mengering langsung kita bilas sampai ke sela-sela, semuanya harus bersih dari sabun gitu Bray. Apalagi kalau motor kotor banget itu pasti ada tools yang lain, kayak misalkan sikat gigi bekas, atau misalkan yang sikat buat botol, atau ada yang khusus buat cuci-cuci motor mobil, itu juga bisa juga Bray. Karena di sini gua nggak begitu kotor motor gua, jadi gua nggak pakai gitu. Nah setelah step yang tadi itu, terakhirnya sekarang kita ke kaki-kaki belakang. Kaki-kaki belakang kita bilas dulu, usahain dibilas dulu Bray, jadi supaya debu-debu dan kotoran yang bisa disapu bersih sama air, biar sapu bersih jadi turun. Nah tinggal kita kasih spons yang udah ada sabunnya, tinggal dibersihin. Karena kalau misalkan langsung kita tiban, wah itu baret-baretnya kemana-mana itu Bray, karena kan ada debu, entah itu batu-batu kecil atau sebagai macem lah ya. Jadi lebih baik kita bilas dulu, bersihin dulu yang memang bisa dibersihin gitu Bray. Nah kalau dirasa udah bersih semua, baru kita bilas, langsung bilas bersih. Kalau bisa jangan sampai ada tersisa sabunnya, karena ini kan bagian yang paling penting ya, CVT. Apalagi kalau motor kalian rantai, kalau bisa sih langsung dibilas bersih gitu Bray, kalau bisa ya. Nah habis itu setelah sekiranya udah bilas bersih semua, nanti kita langsung next ke tahap buat ngelap motor ini pakai kanebo Bray. Nah Bray, sebelum kita masuk ke tahapan buat dilap pakai kanebo, usahain di sini kalau gua bilas lagi bersih supaya nggak ada debu-debu yang nempel bekas tadi kan, karena gua ngisinya di pinggir jalan, jadi gue itu ngebilas lagi, gue
bilas lagi supaya nggak ada debu-debu atau kotoran-kotoran yang masih nempel, biar dia tuh hilang pakai air gitu bray. Nah setelah ini baru kita lap pakai kanebo, karena kan di sini sifatnya kalau gue ya, karena terlalu pengen banget menjaga supaya orisinilnya cat motor ini selalu terjaga, jadi nggak harus gue poles-poles terus gitu bray, karena kan kalau pakai poles-polesan kan bakalan mengikis tuh cat-catnya kan. Makanya di sini gue sifatnya buat ngejaga catnya itu sedemikian rupa supaya nggak pakai obat-obatan atau alat-alat poles seperti itu bray. Nah bray, udah mantul, udah perkinis-kinisan. Tadi mah debuan banget, cuman udah mantap, bersih. Sekarang tinggal di lap doang bray. Nah bray, kalau di tahapan buat ngelap gue juga ada tips dan triknya. Pertama kalau gue ngelap joknya dulu gitu, jok dulu pertama, baru turun ke bodi belakang. Di lapnya juga jangan terlalu ditekan banget, ini masih ngambang aja, lapnya ngambang aja, nggak usah tekan-tekan banget, karena takutnya masih ada debu-debu atau kotoran-kotoran gitu, entah di kanebonya atau yang nempel di bodi. Baru naik ke atas kepala motor, batoknya dulu semua stang dilap-lapin, nanti baru step berikutnya turun ke bodi depan tameng, turun tuh dilap spakurnya. Jadi di sini usahain bodi-bodi dulu, jangan kita langsung ke kaki-kaki, itu kaki-kaki belakangan, sini bodi dulu. Sama lapnya ngambang semua, pokoknya khusus bodi tuh lapnya ngambang, jangan terlalu ditekan, biarin aja masih ada bercak-bercak airnya gitu, nanti kita lap yang kedua kalinya gitu bray. Nah sekarang kita ke turun kaki-kaki kita lap-lapin. Kalau di kaki-kaki boleh deh, terserah ditekan-tekan juga nggak apa-apa, karena kan nggak begitu terlalu menarik perhatian orang ya kalau kaki-kaki kan, jadi boleh ditekan-tekan. Bodi-bodi kasar, dek-dekan gitu boleh, tapi tetap jangan terlalu ditekan. Kalau dek-dekan nanti dia bisa baret-baret juga. Kalau dek-dekan, kalau baret-baret, wassalam juga tuh, susah benerin ya. Nah di tahapan selanjutnya nih, udah mau tahapan terakhir, gue biasanya panasin mesin motor. Jadi fungsinya panasin mesin motor itu supaya membuat getaran, jadi air-air yang ada di sela-sela bodi itu pada turun, jadi tinggal kita lap-lapin lagi gitu bray. Tips dan trik gue. Jadi kenapa bodi biarin aja nanti aja gitu ya, kita lapnya jangan terlalu bersih banget ya, karena itu nanti bakal kita lap lagi sesi keduanya, itu buat pembersihan bener-bener supaya motor udah nggak ada bercak-bercak bekas airnya lagi. Udah tinggal nunggu mesin agak ini ya, panaskan dikit, baru deh gue masukin ke rumah gitu bray. Tinggal siap disarungin. Oke bray, jadi begitu aja video tips and trick untuk mencuci motor ala gue. Siapa tahu menjadi inspirasi buat kalian, dan siapa tahu juga kalian mau mencontoh seperti yang udah gue jelasin. Jadi kalau mencuci kayak begitu tuh, bodi-bodi itu nggak akan baret meskipun kita pakai satu kanebo dan satu spoon gitu bray. Jadi setiap habis cuci, kalau bodi kan kotorannya nggak begitu parah ya, nggak kayak bawah, jadi jangan pernah nyuci bawahnya dulu. Jadi kalau bisa cuci bodinya dulu, bodi selesai semua baru kita ke bawah gitu bray.
Oxbray. Jadi begitu aja video tips and trick dari gua. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel gua. Komen kalau misalkan lo like, lo kenapa lo suka, dan kalau misalkan lo dislike juga kenapa, lo komentar di bawah. Itu adalah sebuah masukan dan motivasi untuk kedepannya video-video gua jauh lebih bermanfaat lagi, Bray. Oke, Bray, thanks for watching. Gua Madeza, gua mohon pamit dulu. Ciao. Mission complete! Thank you!